Akhirnya episode 4 keluar juga. Tambah jelas kalau ini memang benar-benar masterpiece. Ring of Power semakin mengukuhkan posisinya sebagai lordnya series di dunia. Akhirnya perang antar Sauron dan pasukannya versus seluruh dunia akan segera pecah di Middle Earth. Bakal ada gabungan antara Dwarf, Elf, manusia dari Southland, dan tentunya bantuan yang tak terduga yang akan terungkap di akhir episode. Wajib banget nonton episode kali ini sampai habis. Perang ini pasti bakal jadi epic parah, keren parah, budget unlimited boss. Training banget nunggu kelanjutannya. Di episode ini aja semuanya asli totalitas, gak setengah-setengah. Bocoran dikit gak segan-segan ngancurin yang mahal-mahal. Inilah definisi sebenarnya dari series dengan budget tak terbatas, mah bebas. Dan langsung saja, ini dia alur cerita Lord of the Ring, Ring of Power episode 4. Let's get it on! Kisah dibuka dengan Ratu Miriel yang memberikan selamat dan sambutan ke ibu-ibu muda anggota Dewan Istana atas kelahiran bayi-bayi mereka sebagai generasi penerus pemimpin kerajaan Pulau Númenor. Saat sedang menggendong dan mendoakan salah satu bayi agar menjadi sukses di masa depan, tiba-tiba terjadi gempa bumi. Saat melihat keluar, daun-daun pohon putih berguguran dan terjadi mega tsunami yang menyapu seluruh Pulau Númenor dan akhirnya menelan Ratu Miriel. Ternyata itu semua hanyalah mimpi buruk Ratu Miriel dan dia dibangunkan oleh pembantunya. Paim juga kaget saking realistisnya tsunami-nya, gak kalah dengan film Hollywood di bioskop. No debat lah, scene ini epic parah. Kemudian di alun-alun kota, Tamar yang kemarin dihajar Halbrand masih sakit hati dan memprovokasi warga lainnya kalau Ratu Miriel pilih kasih ke Elf dengan mengundang Elf ke istananya. Padahal Elf dan temannya telah menyerang 4 anggota guild termasuk dirinya. Sepertinya Tamar dan manusia Númenor di sana merasa iri ke Elf dan tidak ingin diperintah oleh Elf, apalagi bekerja sama dengan mereka. Dan merasa kehadiran Elf telah sangat meresahkan di Númenor. Kok bisa? Padahal dahulu nenek moyang mereka sangatlah akrab. Nanti akan ketemu jawabannya, ikutin terus ya. Saat sedang berjalan-jalan di dalam pasar, Parazon didatangi anaknya untuk memberitahu bahwa di alun-alun kota orang-orang sedang demo untuk mengusir Elf. Kembali ke Tamar, dia melanjutkan memprovokasi warga jika kapal Elf sudah ada di Númenor. Elf bisa saja merebut pekerjaan mereka, mengambil perdagangan mereka, karena Elf lebih unggul dari manusia biasa. Mereka tidak tidur, tidak pernah lelah, dan tidak tua. Bisa jadi ratu itu buta atau memang pemuda Elf sama seperti ayahnya. Dan warga di sana mulai termakan hasutan Tamar. Tiba-tiba datang Parazon menengahi di sana dan mengatakan, "Kalian gak malu dilihat Elf sebagai pria Númenor yang merengek kayak anak kucing? Kita ini adalah putra dan putri dari Edain, keturunan Elros Tar miniatur, pahlawan yang menundukkan Morgoth dengan tangannya sendiri. Masa iya hanya gara-gara satu elf yang terbuang bisa mengancam kita para keturunan pahlawan? Tentu tidak kan?" Parazon mengatakan, "Coba lihat diri kalian masing-masing. Kalian adalah yang terbaik dari serikat kalian masing-masing, yang mewarisi tangan-tangan pengrajin terhebat yang mampu membangun tembok-tembok laut, yang membesarkan Armenelos, yakni kemenangan peradaban kita. Terus sekarang apa mungkin satu elf bisa membuat kita takut? Ya nggak mungkin lah." Dengar itu, warga kembali kondusif dan percaya diri kalau elf tidak berpengaruh buruk ke mereka dan menjadi tenang kembali. Tamar itu aja yang disuka bikin rusuh, padahal lemah, cengeng, dan sok keras pula. Lanjut, Parazon berjanji kalau selagi dia masih ada, elf tidak akan pernah mengambil kendali atas Númenor, dan Númenor akan tetap selamanya menjadi kerajaan manusia. Jadi orang-orang Númenor takut kalau mereka suatu saat akan dijajah oleh bangsa elf. Itu pangkal masalahnya. Karena menurut mereka bangsa elf terlalu superior dan hampir mendekati dewa mereka alias Valar. Lanjut, Parazon mentraktir seluruh warga dengan minuman anggur, sehingga seluruh warga kembali tenang dan melupakan masalah tersebut. Arien sangat terkesan dengan pidato dari Parazon, tapi anak Parazon bernama Kemen hanya menganggap biasa aja dan coba mendekati Arien. Tapi sayangnya Arien tiba-tiba dipanggil oleh ketua guildnya. Di tempat lain, Galadriel melaporkan temuan simbol yang dia temukan di perpustakaan kemarin bersama Elendil ke Ratu Miriel. Ratu malah merasa kesal karena dia menyambut Galadriel sebagai tamu, tapi dia malah sibuk mencuri gulungan kuno dari perpustakaan rahasianya. Sedangkan temannya, Halbrand dari Southland, malah sibuk mengajar warga Númenor si brengsek Tamar.
Galadriel membela Halbrand. Wajar dia mudah marah karena rakyatnya Halbrand sedang sekarat di Southland. Ratu heran, maksud lo? Galadriel menjelaskan kalau Halbrand bukan petarung biasa, melainkan sebenarnya adalah raja alias sang pewaris yang hilang di pengasingan dari tata Southland. Miriel terpercaya dan malah mengejek dengan bilang, artinya kalau gitu Elendil juga adalah kaisar Ruknik. Lucunya Elendilnya mengiyakan pula dengan bilang, iya ratu, cuma lord kecil aja. Galadriel melanjutkan kalau warga Halbrand sekarang tersebar tanpa pemimpin. Tapi dengan bantuan dari ratu, mereka mungkin bisa bersatu di belakang panjinya dan akan melawan. Ratu kembali bertanya, maksudnya apa nih bikin-bikin? Galadriel menjelaskan kalau Sauron pernah jadi musuh rakyat Númenor, sama seperti musuh Galadriel. Sehingga Galadriel meminta sekali lagi Númenor bersedia membuat aliansi dengan kerajaan Elf bersama Galadriel untuk menumpas Sauron sekali lagi dan menyelamatkan orang-orang Southland sebelum Sauron mengklaim tahta mereka menjadi miliknya. Mendengar itu sayangnya Ratu tidak setuju dan berencana akan tetap mengadili Halbrand atas kejahatannya dan tentunya tidak akan membantu Galadriel dalam perangnya melawan Sauron. Kemudian Ratu bergegas pergi. Tidak mau menyerah, Galadriel malah meminta untuk bertemu dengan Raja Sejati penguasa Númenor, ayah Ratu Miriel. Mendengar itu Ratu Miriel sangat marah dan bilang, Galadriel sudah terlalu lancang meminta yang bukan haknya, dan akhirnya Galadriel malah dimasukkan ke dalam sel. Halbrand yang melihat itu malah menertawakan Galadriel, karena ujung-ujungnya Galadriel juga malah masuk penjara sama kayak dia. Di kapal, lagi-lagi Isildur melamun dan mendengar ada suara yang memanggil-manggil dirinya, sehingga dia lalai mengikat tali layar, dan hampir tali layar. Isildur ini asli ngeselin lah, motivasinya nggak jelas. Sang kapten yang melihat itu sangat marah. Isildur mengaku dia yang salah dan bukan salah kedua temannya. Tapi kapten sudah melihat hal itu terulang beratus-ratus kali dan dianggap Isildur memang sengaja melakukan itu dan tentunya membahayakan nyawa orang lain. Maka Isildur langsung dipecat dari kadet penjaga laut beserta dua temannya. Dua temannya yang lain yang gak berdosa sangat terkejut karena kebawa-bawa kena pecat. Kan beban banget nih Isildur. Pantesan memang dah bakat jadi orang gak jelas dari mudanya. Flandel temannya marah ke Isildur. Kamu ngelamun lagi kan? Pasti sibuk mikirin Middle West lagi. Sibuk mencari Númenor yang asli. Isildur meminta maaf dan bilang dia pikir kapten cuma bakal menghukum dia, ternyata mereka juga kena. Flandel yang sudah muak dengan sikap Isildur bilang, minta maaf aja lu baru aja menghancurkan mimpi seumur hidup kami berdua. Isildur menawarkan solusi, mencoba meminta tolong ke ayahnya untuk menolong Flandel dan Ontamo agar nggak jadi dipecat. Flandel menjawab, lo nggak usah sok-sok mau nolong. Gua seumur hidup senang berlayar dan mengayuh dayung, sedangkan lu apa kesenangan lu? Sibuk aja nangis, merenungi meratapi ibu lu yang sudah meninggal. Isildur yang mendengar itu marah dan meninju Flandel. Kemudian dipisahkan oleh Ontamo. Flandel bilang, biarin aja dia pergi, Isildur itu hanya bisa jadi biang segala sumber masalah. Di tempat lain, Arondir akan dipertemukan dengan Adar, para pemimpin orc. Saat Adar tiba, seluruh orc langsung berlutut dan menunduk memberikan jalan padanya. Karena dia pemimpin yang sangat ditakuti. Dan inilah wajah Adar yang ternyata seorang elf. Apakah dia beneran Sauron yang sebenarnya? Kita lihat saja nanti. Kemudian dia mendekati salah satu orc yang sekarat setelah diserang oleh Arondir. Lanjut membunuhnya untuk menghilangkan penderitaan orc tersebut dengan sangat terpaksa dan bersedih. Lanjut seluruh orc lain berinisiatif membawa mayat itu ke tempat lain. Dan tinggallah Arondir dan Adar berdua di sana. Arondir segera bersiap mengambil benda tajam untuk berjaga-jaga diri. Adar bertanya dengan bahasa elf, di mana Arondir lahir? Arondir bilang, dia lahir di Beleriand. Dan ternyata Adar tahu itu tepatnya di muara sungai. Arondir balik bertanya, kamu siapa? Adar malah mendadak menjadi bolot. Dia malah cerita kalau dia dulu saat muda pernah menyusui sungai Beleriand tersebut dan ingat betul tepian sungainya ditutupi bunga sage. Kasihan Adar ini, tampang seram tapi telinga budek. Arondir coba lanjut bertanya kenapa para orc memanggilnya ayah. Adar lagi-lagi menjawab dengan jawaban lainnya. Lain yang ditanya, lain yang dijawab, bikin naik darah aja. Gini jawabannya, bahwa Arondir sudah lama diberitahu kebohongan sampai-sampai batu dan akar sekarang mempercayainya. Intinya Arondir selama ini sudah diberitahu kebohongan yang super dahsyat.
Dan untuk memperbaiki semuanya dibutuhkan penciptaan dunia baru. Serius nih, cuma gara-gara bohong mau ngereset dunia. Asli sakit nih si Eldar. Tapi Eldar sadar kalau mereset dunia adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh para dewa. Dan dia mengaku sekarang belum menjadi dewa, tapi suatu saat pasti akan jadi dewa. Arondir bertanya, kamu ini apa? Lagi-lagi penyakit bolotnya kumat. Ini mungkin gara-gara sebelah telinganya kebakar jadi rada budek. Dan menyuruh Arondir untuk pergi ke pria yang berlindung di menara pengawas tua. Dan disuruh menyampaikan sebuah pesan ke pria tersebut dari Adar. Dengan kata lain, Arondir tidak jadi dibunuh karena kontraknya masih panjang di series ini. Pesannya apa? Nanti akan terjawab. Lanjut. Di menara penjaga, para pengungsi manusia sudah berdatangan dari berbagai penjuru Southland untuk mengungsi, baik dari Yorbeth sampai ke Orodruin. Bronwyn dan Waldreg terlibat perselisihan soal jatah makanan yang menipis, karena Waldreg tidak mau jatah makanannya dikurangi. Tak sedang bingung soal pasukan makanan, tiba-tiba datang Theo memberitahu solusi untuk mengambil persediaan dari gudang bawah tanah Waldreg. Dan Theo berencana datang ke sana dengan beberapa orang siang hari, saat or takut matahari menyelinap dan mengambil makanan dan kembali ke menara sebelum gelap dan diketahui oleh para orc di sana. Bronwyn tidak setuju karena itu sangat berbahaya dan lebih memilih menyuruh Theo berburu di bukit. Tapi Theo bilang percuma, paling juga dapat hanya beberapa kelinci dan itu nggak cukup. Tapi ibunya tetap melarang rencana Theo tersebut. Dasar Theo ini bandel, ya dia tetap pergi ke desa berdua dengan temannya bernama Rowan yang pengecutnya hampir kabur gara-gara melihat banyak hewan ternak dibantai. Tak lama mereka sudah berhasil mengumpulkan persediaan yang banyak dengan gerobak. Tapi Theo masih ingin menambah persediaan makanan dan berencana akan memasuki bar. Rowan menolak dan sudah sangat ketakutan. Tapi Theo tetap masuk sendiri ke sana. Saat di dalam, Theo berhasil menemukan sekarung gandum dan sedang mengumpulkannya. Tiba-tiba pintu menutup dengan sendirinya. Di luar, Rowan yang melihat cahaya matahari telah hilang, langsung ketakutan dan kabur dari sana meninggalkan Theo sendirian. Sedangkan Theo di dalam bar tiba-tiba diserang oleh orc. Lanjut, dia mengeluarkan pedang Sauron dan langsung menumbuhkan pedangnya dengan mengorbankan darahnya. Orc itu meminta pedang tersebut, tapi diserang oleh Theo. Dia pun langsung kabur keluar dan bersembunyi di sumur tanpa diketahui oleh orc itu. Orc yang bernama Fred itu memberitahu kawanannya bahwa dia telah menemukan gagang pedang yang dicari selama ini oleh pimpinan mereka Adar. Dan ternyata sekarang berada pada anak kecil dan menyuruh untuk segera memberitahu Adar, sedangkan orc yang lain harus tetap mencari si Theo. Dan dia memerintahkan agar tidak ada orc yang boleh tidur sampai menemukan si Theo ini, sedangkan Theo masih bersembunyi di dalam sumur. Tempat lain, pembangunan menara Lord Celebrimbor sudah mulai dilakukan dengan bantuan para dwarf. Dan ini merupakan pertama kali dalam sebuah sejarah saat elf dan dwarf bekerja sama membangunnya. Lord Celebrimbor sangat bangga pada Elrond dan saat teringat bayangan ayah Elrond. Lord mengatakan, dia teringat saat ayah Elrond mengatakan bahwa suatu saat nasib Lord Celebrimbor akan ada di tangan anaknya. Dan ternyata semua rawalan itu terwujud sekarang. Tiba-tiba Lord Celebrimbor merasa gelisah dengan sikap Durin teman Elrond. Durin sepertinya sengaja menghindari Lord Celebrimbor atau dia sedang menyembunyikan sesuatu. Menanggapi hal itu, Elrond langsung bertamu ke kediaman Durin dan disambut oleh istrinya Disa. Elrond protes kenapa Durin mendadak meminta anggota timnya sebanyak 19 orang dan lebih memilih menunda menyelesaikan pekerjaan Elrond, sehingga orang-orang mulai curiga melihat sikap mereka. Disa mengatakan Durin sedang menambang Port Chasm hari ini. Elrond langsung nembak aja, seharusnya tidak ada yang dirahasiakan oleh dwarf ke dirinya. Disa tidak terima dituduh berbohong di rumahnya sendiri. Elrond mengungkapkan alasan yang menurut Disa telah berbohong karena menurut pengamatan Elrond sangat aneh. Jika memang Durin pergi menambang kuat, seharusnya dia membawa alat kapak pahatnya dan bukan meninggalkannya di rumah. Dan kenapa Disa menyiapkan makanan favoritnya jika Durin pergi jauh menambang ke jurang yang butuh 2 hari penuh untuk turun ke dalamnya? Hebat juga analisa Elrond. Disa beralasan bahwa Durin tidak membawa kapaknya karena quartz ini tidak perlu dipahat tapi dihancurkan. Dan menurut Disa, bagi orang luar memang butuh 2 hari seperti elf. Tapi bagi Durin, perjalanan bolak-balik ke jurang hanya butuh beberapa jam saja, dekat kok. Elrond hanya menjawab iyalah, tapi masih curiga. Di luar, diam-diam Disa menemui Durin dan melaporkan ke Durin kalau dia telah menceritakan ke Elrond
kalau Durin pergi ke tambang quartz untuk membohonginya. Tapi menurut Desa, Elrond tidak mudah untuk dibohongi. Tapi Durin, dia yakin kalau Desa sudah berhasil membohongi Elrond. Kemudian Durin mengatakan ke Desa sambil berbisik kalau dia sudah membuat kemajuan besar di tambang lama. Ternyata dari jauh Elrond bisa mendengar percakapan mereka. Ini juga merupakan kesaktian bangsa elf. Elrond tahu ada yang aneh di tambang tua di bawah Mirrormere. Elrond diam-diam pergi mengecek ke sana. Sesampainya di sana, dia menemukan jejak yang berakhir dengan dinding batu. Elrond yakin ada jalan rahasia di balik itu. Dia coba mendorong tapi tidak bisa. Kemudian dia ingat sebuah mantra dan mengucapkannya. Orang tua yang kaya, cium batunya, poles permata dan emas Anda. Dan ternyata cara itu berhasil. Batu itu pun terbuka dan menjadi gerbang batu rahasia menuju tambang lainnya. Elrond pun masuk ke sana. Di sana dia mendengar suara para dwarf yang sedang menambang. Elrond pun melihat ulat-ulat batu yang berjaya. Tiba-tiba terdengar suara Durin yang tahu ada Elrond menyusup ke sana dengan nada yang sangat marah. "Kamu sengaja memata-matai saya ya Elrond?" Durin langsung menuduh, "Lord Celebrimbor ya yang sengaja mengirim kamu untuk mencari rahasia dwarf." Elrond bilang tidak ada yang mengirimnya. Dia datang atas inisiatif sendiri. Dia hanya peduli pada persahabatan dan meminta agar tidak ada dusta di antara kita. Dan bertanya, "Apa ini semua Durin?" Durin berjanji akan memberitahunya asalkan Elrond mau bersumpah terlebih dahulu untuk tidak memberitahu siapa-siapa tentang rahasia yang akan diberitahukan oleh Durin nantinya. Elrond pun bersumpah untuk menjaga rahasia tersebut. Elrond pun berjanji atas nama ayahnya Eärendil the Mariner, apapun yang diceritakan Durin di sini hanya akan berakhir di telinga Elrond saja. Durin mulai menceritakan bahwa Disa mendeteksinya selama masa pelapisan emas rutin, sebuah biji baru lebih ringan dari sutra dan lebih keras dari besi. Sebagai persenjataan akan menjadi yang terbaik dari pedang kami yang paling membanggakan. Dan sebagai spesies itu lebih berharga dari emas. Menurut Elrond sangat aneh benda itu bisa menangkap cahaya seperti menyala dari dalam. Menurut Durin, dengan biji itu bisa menjadi awal era baru dari masyarakat dwarf, dapat menciptakan kekuatan dan kemakmuran. Elrond heran kenapa semuanya harus dirahasiakan, kenapa tidak merayakannya saja. Menurut Durin ini sangat berbahaya untuk Durin. Ayahnya telah membatasi setiap upaya kami dalam menambangnya dengan alasan demi kehati-hatian. Artinya Durin sebenarnya diam-diam menambang biji ini tanpa izin Raja Durin III, ayahnya. Saat melihat biji itu, Elrond bertanya Durin menamainya apa. Menurutnya ini adalah glitter abu-abu. Kalau bahasa elf artinya mithril. Elrond pun menyambung kalau itu adalah mithril, logam legendaris yang sangat mulia. Saat ingin mengembalikan, Durin menyuruh Elrond untuk menyimpan saja mithril tersebut sebagai tanda persahabatan mereka berdua. Tiba-tiba terjadi gempa dan tambang itu seketika runtuh. Durin coba menolong karena ada 4 dwarf yang terjebak di sana. Kembali ke Númenor, Arien tiba-tiba disuruh untuk mengelap lantai dan gelas oleh Gil-nya yang saat sedang menulis. Tiba-tiba dia bertabrakan dengan si Kemen. Anehnya menurut ketua Gil, dia disuruh menggosok karena baik untuk mengasah keahlian craftsmanship. Kemen pun membantu Arien mengepel lantai untuknya dan mengajaknya nanti makan malam. Di penjara, Galadriel sibuk mondar-mandir nggak jelas. Melihat itu, Halbrand memberikan saran bahwa sebaiknya Galadriel mengidentifikasi apa yang paling ditakuti lawannya, kemudian beri mereka sarana untuk menguasainya, sehingga Galadriel bisa menguasai mereka. Galadriel langsung paham kalau dia sampai berada di sel karena salah mengidentifikasi hal apa yang paling ditakuti Ratu Miriel. Halbrand menjelaskan meskipun Galadriel sudah meminta kapal, menghina rakyatnya, menentang perintahnya, Ratu masih sabar. Tapi sekarang tiba-tiba Ratu memasukkan Galadriel ke dalam penjara. Kenapa? Galadriel mengatakan dia meminta Ratu berjuang untuk rakyat Southland. Rakyatnya Halbrand. Halbrand bilang, tapi bukan itu kan yang membuatnya marah. Terungkaplah yang membuat Ratu marah sejadinya adalah karena Galadriel ingin bertemu langsung dengan ayahnya Ratu alias Raja Númenor, raja di menara yang belum pernah dilihat siapapun selama bertahun-tahun. Halbrand memuji kecerdasan Galadriel dengan bilang, lihatlah ketika Galadriel berhenti sejenak untuk berpikir, dia menemukan solusinya. Tiba-tiba Parazon datang. Dia membawa keputusan dari Ratu bahwa Galadriel akan dikirim kembali ke Elf di bawah pengawalan bersenjata malam ini juga. Tiba-tiba Galadriel melawan dan memenjarakan seluruh prajurit yang membawa Parazon. Ternyata Parazon gak bisa berpedang.
Kemudian Galadriel berlalu pergi meninggalkan Parazon. Di tempat lain, Aerion melihat abangnya si Isildur si beban lagi makan di kafe. Aerion langsung mengetahui kalau Isildur sudah dipecat dari kadet kapal penjaga pantai karena tidak memakai seragamnya lagi. Kok ngeselin ya wajah Isildur ini? Aerion mengatakan selamat, sekarang Isildur sudah menang dan bisa pergi ke barat sebebas-bebasnya. Isildur yang pelin-pelan bilang dia masih merasa bersalah karena membuat teman-temannya ikut kena pecat gara-gara kelakuan dirinya. Dan dia telah mempermalukan nama keluarga kita sehingga merasa tidak pantas lagi pergi ke barat. Tuh kan asli laki-laki nggak punya pendirian. Tiba-tiba mereka melihat prajurit penjaga sedang mengejar Galadriel yang kabur. Sedangkan Galadriel sudah berhasil menerobos masuk ke dalam menara. Ternyata di sana sudah ada Ratu Miriel. Terlihat Raja Númenor terbaring sakit dan lemah dan sudah sangat tua. Ratu Miriel menyuruh Galadriel untuk pergi dengan sukarela dari kerajaan Númenor. Tiba-tiba Tar Palantir alias Raja memanggil nama Ratu. Galadriel merasa bersalah karena selama ini tidak tahu kalau Raja sakitnya sangat parah. Galadriel mengatakan bahwa ayahnya sangat setia dengan cara lama para elf. Mengapa Miriel tidak? Miriel pun mengajak Galadriel ke suatu tempat sambil bercerita bahwa ayahnya dahulu sangat beriman pada elf, tapi masih bisa menyembunyikan ketaatannya. Namun setelah penobatannya sesuatu pun berubah. Dia menjadi keras kepala, menyatakan bahwa warga Númenor telah memprovokasi kemarahan para Valar dan memaksa seluruh warga harus bertobat dan kembali ke cara lama. Ada kegelisahan, dan saat dia mengumumkan rencana untuk memperbaharui hubungan dengan para elf, warga Númenor akhirnya habis kesabaran dan memberontak sehingga memakan banyak korban jiwa. Akibatnya Ratu Miriel ditunjuk untuk memerintah menggantikan ayahnya dengan janji untuk memadamkan badai pemberontakan. Tapi malam pertama itu saat semua Númenor tertidur, Raja membawa Miriel ke sini. Dan ternyata ada Palantir, sebuah bola untuk meramal. 7 batu penglihatan pernah ada. 6 lainnya hilang atau tersembunyi, dan yang ini diturunkan ke ayahnya Miriel langsung. Dan di dalamnya lah terdapat sebuah rahasia. Miriel menyuruh Galadriel meletakkan tangannya di atas bola permata itu, sambil mewanti-wanti bahwa Palantir ini sangat berbeda dengan Pelantri yang lainnya. Galadriel bilang gak usah banyak bacot, dia sudah biasa memegang bola Pelantri dalam hidupnya. Saat disentuh, tiba-tiba bola itu seperti pecah. Kemudian Galadriel melihat dirinya ada di Númenor dan melihat ombak menerjang Númenor dan dirinya sendiri. Galadriel pun langsung shock melihat visi itu. Miriel mengatakan, inilah masa depan Númenor yang Galadriel lihat. Galadriel coba menolak dengan bilang, terkadang Pelantri juga sering menunjukkan penglihatan yang tidak akan pernah benar-benar terjadi di dunia nyata. Tapi Miriel membantahnya dan yakin bahwa ramalan kiamat Númenor sudah dimulai dengan kedatangan Galadriel di tanah Númenor ini. Galadriel mendengar itu tidak terima kalau dia dijadikan pertanda kiamat Númenor. Miriel bilang bahwa hanya Númenor lah yang bisa menyebabkan kejatuhan mereka sendiri. Valar memberi orang Númenor pulau ini di hari kebajikan. Mereka dapat mengambilnya kembali jika orang-orang Númenor beralih ke jalan kegelapan. Menurut Galadriel, kebajikan yang dimaksud oleh Miriel adalah kesetiaan leluhur pada para elf. Miriel menjawab, ayahnya percaya itu, tapi karena keyakinan itu pula lah hampir menghancurkan seluruh Númenor. Karena itulah, besok Miriel akan mengumumkan bahwa Galadriel akan pergi dari pulau Númenor. Dan krisis ini pun akan berakhir. Galadriel masih kekeh bilang, kalau kejahatan di Middle-earth dibiarkan tidak terkendali, itu akan menyebar dan membawa kita semua dalam kehancuran. Dan menghindari perang ini mungkin hal yang menyebabkan kejatuhan Anda. Miriel bilang keputusannya sudah final. Galadriel bilang keputusan karena rasa takut. Galadriel bilang kalau dia tahu rasanya hanya menjadi orang satu-satunya yang merasakan, melihat satu-satunya yang tahu. Mungkin sekarang kita tak harus menanggung beban itu sendirian lagi. Jadi sekali lagi Galadriel memohon agar Ratu Miriel tidak memilih jalan ketakutan dan berjuang bersamanya. Biarkan Númenor bertarung dengan elf sekali lagi. Miriel bilang, iman memang bisa mengikat satu hati, tapi itu terlalu beresiko mempertaruhkan satu kerajaan. Dan Miriel tetap teguh pada pendirian tidak mau membantu, sambil meminta maaf ke Galadriel. Di menara, para pemburu hanya mendapatkan sedikit hewan buruan, karena hutan sudah gundul dan hewan sudah kabur dari sana. Tiba-tiba datang Rowan membawa segerobak bahan makanan. Bronwyn bertanya, di mana Theo? Rowan hanya bilang, katanya dia akan menyusul. Mendengar itu, cemaslah si Bronwyn. Kembali ke sumur, Theo masih terjebak di sana, sedangkan orc masih sibuk mencarinya. Theo pun memanjat keluar dan mengendap-endap, menghindari dari penglihatan seluruh orc di sana.
Terdengar orang yang cemas dan takut dikuliti hidup-hidup jika tidak mendapatkan Theo dan pedangnya. Dengan perlahan-lahan Theo berhasil menyelinap satu persatu dan saat hampir berhasil lolos, tiba-tiba tangan Theo akan dipotong. Tiba-tiba datang Arondir menyelamatkannya dan langsung mengajak Theo secepatnya kabur dari sana. Mereka pun menyusuri hutan menghindari kejaran dari para orc. Arondir pun berhasil menyelamatkan Theo dari panah-panah para orc dan balik memanah para orc tersebut. Dan pas pula Bronwyn datang menjemput mereka. Mereka pun berhasil keluar dari hutan dan tiba di padang rumput terbuka. Untungnya matahari pagi sudah mulai bersinar, sehingga para orc tidak berani melanjutkan mengejar mereka karena takut terbakar sinar matahari karena nggak pakai skin care. Orc ini kulitnya agak sensitif. Para orc hanya bisa meratapi Theo Arondir yang berhasil lolos dari mereka dengan rasa penuh kekesalan. Para orc sangat kesal karena nggak nyetok skincare. Di tempat lain, Disa bernyanyi. Dan akibat nyanyian Disa, gunung bergemuruh dan Erlon melihat pasir-pasir bergerak perlahan-lahan. Sungguh luar biasa. Erlon bertanya, itu tadi apa? Ternyata itu adalah permohonan ke batu untuk melepaskan para penambang dengan napas masih di dalam tubuhnya. Artinya memohon agar para penambang dibebaskan hidup-hidup. Berpikir kalau saja Erlon tidak ke sana, mungkin bisa jadi Durin yang jadi korbannya. Disa pun menyesal karena telah berbohong ke Elrond. Tiba-tiba datang Durin memberitahu bahwa untunglah seluruh penambang selamat keluar dari sana. Dia mengatakan akibat kejadian tersebut ayahnya menutup tambang itu. Seluruh pena ditutup. Disa memberi saran ke Durin untuk bersabar dulu sampai sang raja tidak marah lagi. Durin juga kesal dengan sikap ayahnya. Elrond memberi sebuah nasihat melalui cerita bahwa dulu ayahnya berlayar sendirian ke Valinor dan meyakinkan para Valar untuk bergabung dalam perang dan mengalahkan Morgoth. Begitu besar jasanya sehingga para Valar mengangkatnya melampaui batas dunia ini untuk selamanya membawa bintang kejora melintasi langit. Selama bertahun-tahun di penghujung hari, Elrond melihatnya dan bertanya-tanya, apa yang mungkin dia pikirkan jika dia memperhatikannya? Apakah dia akan bangga dengan apa yang telah dicapai dengan warisannya, atau kecewa dengan banyak cara yang gagal dia jalani? Tapi kemudian suatu malam Elrond tersadar bahwa dia akan terlalu senang mendengar penilaian apapun selama itu memberi dia kesempatan untuk memiliki satu percakapan lagi dengan ayahnya. Elrond memberi saran agar jangan membuang waktu yang tersisa milik Durin dan manfaatkanlah bersama ayahnya selagi ayahnya masih hidup. Dengar itu Durin merasa tersentuh, menjadi lega dan tidak marah lagi ke ayahnya. Kemudian Durin mendatangi ayahnya dan mengakui kesalahannya karena terlalu bangga, keras kepala dan ternyata sangat salah. Ayahnya menyahut dengan bilang, para dwarf terdahulu percaya saat Raja Dwarf baru dinobatkan, suara semua leluhurnya mengalir ke dalam dirinya, berbagi dengan nasihat mereka dan kebijaksanaan, bahkan kesalahan mereka. Tapi kamu Durin tidak perlu menunggu hari itu kalau hanya ingin mendengar suara dirinya, karena selamanya dirinya akan selalu bersama Durin anaknya, bahkan dalam kemarahan. Terkadang dalam kemarahan tidak ada yang perlu dimaafkan. Mendengar itu Durin sangat lega dan terharu mengetahui betapa sayangnya ayahnya ke dirinya. Kemudian Durin mengatakan bahwa esok Elrond mengajak pergi bersamanya ke Lindon. Tahukah Durin menerimanya? Ayahnya menjawab bahwa Elrond sangat meyakinkan dalam jaminannya bahwa Gil-galad tidak berniat buruk saat mengirimnya ke sini, ke Gunung Moria, markas para dwarf. Tapi intuisi adalah obat yang sangat kuat. Jawaban Durin adalah ada sesuatu yang lebih di tempat kerja. Ayahnya tampak bangga dengan jawaban Durin. Ayahnya menyuruh Durin untuk pergi ke Lindon dan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kembali ke Manara, Bronwyn berterima kasih ke Arondir yang telah menyelamatkan anaknya Theo. Arondir tampak gelisah dan bilang dia memiliki pesan dari pimpinan para orc alias Adar bahwa orang-orang Southland bisa hidup dengan damai jika mereka mau meninggalkan klaim atas tanah mereka dan bersumpah setia padanya. Jika menolak, dia akan menghancurkan Osterith. Theo dia sedang istirahat dan sesekali melihat gagang pedangnya. Tiba-tiba Waldreg melemparnya dengan botol minuman dan nyindir, ambillah seperti lo nyuri gagang pedang dari gudang buatannya milik gue. Theo-nya pura-pura tidak tahu, tapi Waldreg tahu dan mendesaknya sambil mengeluarkan bekas luka di tangan yang sama seperti luka yang dialami Theo saat memberikan darah ke pedang tersebut. Waldreg tiba-tiba menarik tangannya dan mengatakan, kamu tahu nggak apa itu sebenarnya? Itu bukan pedang, itu adalah kekuatan dibuat untuk nenek moyang kita dengan tangan tuannya sendiri. Orang pelayan yang sempurna, dia yang hilang tapi akan kembali. Pernahkah kamu mendengar dia?
Pernahkah kamu mendengar nama Sauron? Waldrick melanjutkan, pasti Theo pernah melihatnya di langit beberapa minggu yang lalu. Theo ingat dia pernah melihat bintang jatuh, dan jika melihat pertanda itu, menurut Waldrick waktunya sudah dekat. Dan sudah saatnya untuk Waldrick dan Theo untuk bersiap-siap. Theo tanya, bersiap untuk apa? Waldrick hanya menjawab, untuk sekarang diam aja dulu, karena Theo harus menyimpan kekuatannya yang nanti akan dibutuhkannya untuk apa yang akan datang selanjutnya. Theo pun hanya bingung dan gak ngerti apa yang terjadi. Keadaan Orc memberitahunya bahwa mereka telah menemukan gagang pedang Sauron dan sekarang pedang itu ada di menara. Ke Galadriel, esoknya dia bersiap menaiki kapal yang akan mengantarkan ke kaum Elf dan dilepas oleh Elendil. Galadriel sangat tidak terima atas kegagalan ini. Tak lama perahu yang membawa Galadriel pergi dari pelabuhan. Corazon yang melihat itu mengatakan ke Ratu bahwa orang-orang akan merasa lega dan akan segera berkumpul di alun-alun dan di sidang untuk mendengar pengumuman dari sang ratu. Ratu pun langsung bergegas akan memberikan pengumuman. Meskipun jauh di lubuk hatinya sangat tidak tenang dengan keputusannya. Saat menuju alun-alun, Miriel tiba melihat daun-daun pohon putih berguguran yang memberikan pertanda kalau Valar tidak senang dengan tindakan dan keputusan Ratu Miriel yang mengusir elf dari sana. Begitupun Elendil yang menyadari kalau keputusan Ratu salah besar dan tidak disetujui para Valar. Ratu Miriel ingat omongannya bahwa orang beriman percaya saat kelopak putih jatuh bukan berarti tanpa makna, tapi itu berarti jatuhnya air mata para Valar itu sendiri. Pengingat hidup kalau mata dan penilaian para Valar selalu tertuju pada manusia di Númenor. Ada saatnya menentukan dalam takdir manusia. Setiap orang harus memutuskan siapa diri mereka. Apakah hati kita menjadi seperti patung yang mengelilingi pulau, ataukah darah pahlawan belum mengering dalam diri kita? Apakah keberanian kita terbatas pada kuburan ayah kita yang tertidur, atau di sini di antara kita bahkan sekarang menunggu meledak untuk menjadi matahari terbit? Jadi Ratu Miriel melanjutkan, dia tidak akan mengundang ataupun memerintahkan siapapun ke bahaya yang saya sendiri tidak akan hadapi. Jadi dia secara pribadi telah memutuskan akan mengawal Galadriel si Elf kembali ke Middle Earth dengan tangannya sendiri. Dan ternyata Ratu telah berubah pikiran dan bersedia berperang di sisi Galadriel untuk membantu saudara-saudara manusia kita yang sekarang terkepung di Southland. Corazon menambahkan bahwa sang ratu telah mengutarakan niatnya dan kapalnya akan berangkat dalam 10 hari ke depan. Elendil mengumumkan bahwa ekspedisi akan terdiri dari putra-putri pemberani dari seluruh Númenor. Siapa yang bersedia sukarela untuk melindungi ratu dalam perjalanannya ke Middle Earth? Awalnya semuanya diam. Tiba-tiba Flandil dan temannya maju sebagai sukarelawan. Isildur sang beban gak mau kalah, ingin menjadi beban lagi di sini. Pokoknya motonya akan menjadi beban selama series ini berlangsung, hidup beban abadi. Dan tentunya akhirnya banyak yang bersedia ikut berperang ke Middle Earth dan menunjuk tangan. Begitupun para dewan istana ikut bersedia. Galadriel yang melihat hal tersebut pun sangat bersemangat dan ternyata bersambung. Wih, makin seru aja. Akhirnya perang yang diidam-idamkan akan pecah di Middle Earth. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.